sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang hingga hari ini memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat tetap sehat di tengah wabah corona ini. Perkenalkan, nama saya Ricardo, mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang dampak dari suatu bencana atau penyakit endemi. Pertama-tama, saya ingin membahas apa itu penyakit endemi dan apa bedanya dengan penyakit pandemi. Penyakit endemi adalah penyakit yang menyebar dari suatu daerah tertentu. Seperti yang terjadi saat ini adalah penyakit malaria di NTT. Contoh lain dari penyakit endemi yaitu penyakit kuning yang melanda negara Afrika dan juga negara Amerika Latin. Sedangkan penyakit pandemi adalah penyakit yang sudah menyebar luas ke seluruh negara, seperti penyakit virus corona yang sedang melanda saat ini. Meskipun tingkat penyebarannya jauh berbeda, tetapi tetap memberikan dampak yang merugikan bagi suatu wilayah yang terkena. Dampak yang merugikan ini dapat terjadi pada semua aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak yang lain. Dampak yang merugikan pada ekonomi, misalnya terjadinya penurunan nilai mata uang suatu negara, terpuruknya ekonomi suatu wilayah, atau bahkan menurunnya nilai saham. Banyak juga aspek-aspek sosial yang terkena, yaitu kita mulai menjaga jarak dengan orang lain, atau physical distancing. Karena takut tertular penyakit, atau adanya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Meskipun banyak sekali kerugian yang terjadi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi bencana atau penyakit yang ada di daerah tersebut, seperti mendirikan posko darurat bencana, menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, selalu menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, tidur teratur, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tidak hanya memberikan himbauan kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan aksi nyata di mana adanya tes massal atau rapid test, penyemprotan desinfektan ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sering dilalui oleh orang banyak, lalu memberikan bantuan kepada daerah yang terkena bencana, dan masih banyak yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Dalam keadaan seperti ini, kita sebagai warga negara yang baik haruslah mengapresiasi dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan mematuhi serta melaksanakannya. Dan jangan lupa, kita juga harus mengapresiasi tenaga medis yang sudah berjuang di garis terdepan untuk merawat dan berusaha menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Dalam keadaan seperti ini juga, kita harus menjunjung tinggi keadilan yang ada bagi sesama manusia, di mana ketika terjadi sesuatu bencana atau penyakit yang menyebar, kita sebagai makhluk sosial tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita juga memikirkan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Seperti jangan melakukan panic buying, karena tidak semua orang mendapatkan kebutuhan pokok secara merata. Lalu, jangan membeli peralatan medis secara berlebihan, karena ditakutkan petugas medis pun tidak mendapatkan peralatan medis. Lalu, orang yang mempunyai kelebihan sumber daya bisa menyumbang kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat yang ada bisa merasakan keadilan. Dalam keadaan seperti ini juga, kita harus menjunjung tinggi keadilan yang ada bagi sesama manusia, di mana ketika terjadi sesuatu bencana atau penyakit yang menyebar, kita sebagai makhluk sosial tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita juga memikirkan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Seperti jangan melakukan panic buying, karena tidak semua orang mendapatkan kebutuhan pokok secara merata. Lalu, jangan membeli peralatan medis secara berlebihan, karena ditakutkan petugas medis pun tidak mendapatkan peralatan medis. Lalu, orang yang mempunyai kelebihan sumber daya bisa menyumbang kepada orang yang membutuhkan. Hal ini
dilakukan agar semua masyarakat yang ada bisa merasakan keadilan. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan serta membuka pikiran kita untuk selalu menegakkan keadilan di tengah keadaan terburuk yang sedang melanda. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dan yang terakhir untuk kita semua, tetaplah bersabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.